Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yola Dwi Trisda dengan NIM 189. Dengan rekan saya ada Joyce Patricia dengan NIM akhir 077, Muhammad Rizky dengan NIM akhir 109, Sandy Aulia Sahri dengan NIM akhir 173, Zuma Angel dengan NIM akhir 194. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Wan Prestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa dalam Putusan Nomor 992 Kasasi Perdata tahun 2025. Pertama adalah latar belakang. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa perjanjian inilah yang menimbulkan perikatan. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam perikatan, terdapat pihak yang dinamakan kreditur dan debitur. Pada makalah ini, pembahasan dan analisis akan fokus kepada kasus Wan Prestasi dalam putusan Mahkamah Agung nomor 992 Kasasi Perdata tahun 2025, di mana Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari tergugat karena terbukti melakukan wan prestasi. Syarat sahnya suatu perjanjian bisa dilihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal yang tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Jika syarat subjektif poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa diminta pembatalan. Tetapi jika syarat objektif poin 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan satu, apa yang dimaksud dengan wan prestasi? Rumusan dua, apa saja bentuk dan akibat hukum dari wan prestasi? Rumusan tiga, bagaimana pengadilan menilai dan memutus perkara wan prestasi dalam putusan nomor 992 Kasasi Perdata tahun 2025. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan satu, memperoleh pengetahuan dan informasi dari analisis kasus wan prestasi. 2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada orang yang melakukan wan prestasi. 3. Mengetahui bagaimana pengadilan menilai dan memutus perkara kasus wan prestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian wan prestasi. Menurut Subekti, wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Dalam sebuah perjanjian, terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi debitur, dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan, maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan wan prestasi. Wan prestasi diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Untuk menentukan kapan seorang debitur dianggap wan prestasi, perlu dilihat apakah ada tenggang waktu dalam perikatan. Jika tidak ada, debitur harus diperingatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam aturan hukum itu sendiri, menjelaskan bahwa wan prestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Di sini ada bentuk dan akibat hukum. Menurut Prof. Subekti, terdapat 4 macam kriteria wan prestasi yang dilakukan oleh debitur. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi. Yang kedua, melakukan hal yang dilarang. Ketiga, terlambat melaksanakan. Dan yang keempat, tidak sesuai dengan perjanjian.
Akibat hukumnya, yang pertama adalah ganti rugi, bisa dilihat pada pasal 1243 KUH Perdata, pembatalan perjanjian pada pasal 1266 KUH Perdata, yang ketiga peralihan resiko pada pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata, dan yang keempat pemenuhan perikatan atau pembatalan ditambah dengan ganti rugi pada pasal 1267 KUH Perdata. Analisis kasus putusan nomor 992. Latar belakang, kasus ini berawal dari perjanjian sewa-menyewa nomor 17 tanggal 18 Juli 2014 antara Edwin Sugianto, yaitu penggugat 1, dan Lita Wijaya, yaitu penggugat 2, selaku pihak yang menyewakan, dengan Haji Supian Nur, yaitu tergugat, sebagai penyewa. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Haji Supian Nur akan menyewa objek milik penggugat selama jangka waktu tertentu, dengan kewajiban membayar sewa dan mengosongkan objek setelah perjanjian berakhir. Namun, setelah perjanjian berakhir, tepatnya sejak 31 Agustus 2019, tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut karena tetap menempati objek sewa dan tidak membayar sewa maupun kompensasi sesuai ketentuan perjanjian. Tindakan non-prestasi tergugat ini menimbulkan kerugian bagi penggugat, baik secara material karena tidak dapat menyewakan kembali objek sewa kepada pihak lain, maupun kerugian imaterial akibat biaya, waktu, dan perasaan malu yang timbul akibat perkara ini. Akibat tidak adanya itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dalam kasus ini, terdapat dua pihak yang bersengketa, yakni dari pihak tergugat, yaitu Haji Supian Nur, yang beralamat di Kompleks Cita Garden, Blok B1, nomor 2, RT 042, RW 004, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberi kuasa kepada Maria Rohana Sitomorang, SH, yang berkantor hukum di Banjarbaru dengan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024. Dan dari pihak penggugat, yakni ada Edwin Sugianto sebagai penggugat pertama, dan yang kedua ada Lita Wijaya sebagai penggugat yang kedua. Yang keduanya ini beralamat di Jalan Hasan Basri, RT 028, RW 002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang memberi kuasa kepada Dr. Junaidi SHMH dan tim yang berkantor hukum di Dr. Jun and Associate yang beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko nomor 99B, RT 15, RW 02, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2023. Proses pembuktian. Proses pembuktian dimulai ketika Edwin Sugianto dan Lita Wijaya sebagai penggugat mengajukan gugatan non-prestasi terhadap Haji Supian Nur sebagai tergugat ke Pengadilan Negeri Banjarmasin karena tergugat tidak mengosongkan objek sewa dan tidak membayar sewa setelah perjanjian berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019. Para penggugat mengajukan bukti tertulis berupa salinan perjanjian yang dibuat di hadapan notaris serta bukti kerugian yang mencakup sewa yang belum dibayar selama 51 bulan dan kerugian imaterial sebesar 1 miliar rupiah. Mereka juga memohon sita jaminan atas aset milik tergugat. Di sisi lain, tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan kabur dan justru menuduh penggugat yang non-prestasi, serta membantah seluruh dalil yang diajukan. Setelah memeriksa bukti dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penggugat berhasil membuktikan non-prestasi berdasarkan perjanjian yang masih sah dan belum pernah dibatalkan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tingkat banding. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga menolak permohonan tergugat karena menilai bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah benar menerapkan hukum dan dalil non-prestasi terbukti secara sah dalam persidangan. Hasil putusan pada tingkat pertama, putusan nomor 114 garing PDTG garing 2023 garing PN BJM tanggal 1 Juli 2024 yang pertama, eksepsi tergugat ditolak.
Kedua, gugatan para penggugat dikabulkan sebagian. Ketiga, perjanjian sewa-menyewa dinyatakan sah dan tergugat terbukti melakukan non-prestasi. Keempat, tindakan penggugat 1 mengosongkan sebagian aset dinyatakan sah. Kelima, tergugat dihukum membayar kerugian material sebesar Rp160 juta dan biaya perkara Rp379.800. Dan yang terakhir, gugatan terkait kerugian imaterial dan sita jaminan hanya dikabulkan sebagian. Pada tingkat banding, putusan nomor 57/PDT/2024/PT tanggal 5 September 2024, putusan pengadilan negeri dikuatkan sepenuhnya dan pengadilan tinggi menyatakan pertimbangan hukum dan bukti telah tepat. Pada tingkat kasasi, putusan nomor 992/PDT/2025 tanggal 18 Maret 2025, yang pertama, permohonan kasasi tergugat ditolak. Yang kedua, Mahkamah Agung menyatakan judeks fakti telah benar dalam menerapkan hukum. Ketiga, perjanjian masih sah dan non-prestasi oleh tergugat terbukti. Keempat, tergugat dihukum membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000. Dan yang terakhir, perkara berkekuatan hukum tetap dan para penggugat berhak menuntut pelaksanaan putusan. Kesimpulan berdasarkan argumen kutipan dan analisis keputusan Mahkamah Agung 992K/PDT/2025, kesimpulan dari pertanyaan berikut. 1. Prestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Prestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian. 2. Putusan Pengadilan Negeri Sukamara yang tergugat telah melakukan non-prestasi serta menghukumnya untuk mengembalikan uang sebesar Rp175 juta kepada penggugat beserta biaya perkara adalah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak yang dirugikan dalam hubungan perikatan. Putusan ini telah sejalan dengan prinsip keadilan dan ketentuan pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi atas prestasi. Yang ketiga, analisis nomor keputusan Mahkamah Agung 992K/PDT/2025 menunjukkan bahwa terdakwa menunggak karena kegagalan untuk memenuhi kewajiban sewa ini, menunjukkan bahwa hukum kontrak melindungi pentingnya orang yang kurang menguntungkan secara default dan menerapkan hasil jika diperlukan 32 proposal. Saran dari Wan Prestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Putusan Nomor 992 Kasasi Perdata Tahun 2025. Yang pertama, para pihak yang melakukan perjanjian jual beli khususnya yang berkaitan dengan objek bernilai tinggi seperti tanah sebaiknya membuat perjanjian secara tertulis, disahkan oleh notaris dan didaftarkan di instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum perjanjian dan mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa. Kemudian, yang kedua, bagi pihak yang merasa dirugikan akibat wan prestasi, disarankan untuk segera mengambil langkah hukum yang tepat, dimulai dari upaya somasi sebagai persyaratan gugatan. Hal ini penting untuk memenuhi ketentuan formil dalam hukum perdata, serta memberi kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki atau memenuhi prestasinya. Lembaga peradilan diharapkan terus konsisten memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak dalam sengketa perdata dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan yang adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.